Nah saat offering itu tadi duga apa yang saya mind map saya tuliskan impian itu dapat ada mobil, terus gajinya berapa, apa yang saya tulis itu lebih lebih dari yang tulis. Lebih dari yang saya tulis. Ya, rekan-rekan semangat pagi ya, kembali ngobrol-ngobrol ini bersama orang yang keren, ajaib luar biasa ya, Mr. Yu Hendy ini. Pak Yu Hendy ini sekarang menjabat sebagai HR Manager ya, HR Manager di sebuah perusahaan manufaktur produsen merek sampo terkenal yang keren lah. Ini Pak Yu Hendy adalah orang yang keren. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal 1-2 hal perjuangan yang dilalui Pak Hendy. Yuk kita ngobrol. Saat ini saya 32. 32 ya, tapi sudah menjabat sebagai manajer di perusahaan yang cukup terkenal gitu. Dan kerennya lagi, awal-awal sebagai manajer itu di usia berapa? 27 saya. 27. Wah, gimana ceritanya coba? Usia 27 sudah jadi manajer. Yuk kita tanya, gimana ceritanya kok bisa begitu? Ini terpanjang apa cerita pendek nih? Boleh panjang, boleh pendek. Boleh panjang, boleh pendek. Yang pasti dimulai pasti pertama dari impian sih. Impian ini memang pengen jadi manajer waktu itu karena karir saya pertama kali di perusahaan farmasi terbesar Asia Tenggara. Ya. Jadi mulai masuk di situ sebagai training officer. Nah, training officer ini mulai beranjak, kemudian sampai satu posisi gitu ya, ketemu dengan atasan saya. Nah, atasan saya itu yang mendukung saya, menjadi mentor, menjadi sahabat juga, mendukung saya untuk membuat suatu blueprint. Oke, jadi di usia 23 itu saya udah diajarin untuk buat blueprint. Itu masih muda banget ya? Ya. Tapi ya namanya masih pengen main-main, baru setahun, mungkin baru kerja baru setahun. Tapi udah dikasih tahu perlu bikin blueprint. Nah, karena main-main jadi ya udah tuh 1 tahun berlalu. Jadi usia 24 saya merasa ya ada kekosongan sih. Kekosongan itu dalam artian kerja ya pergi-pergi pulang-pulang. Nggak ada sesuatu yang perlu kayak ada satu hasil yang memang dibanggakan, nah itu nggak ada. Nah, dari situ mulai kebetulan baca buku Bong Chandra saat itu. Wah. Saya ingat banget The Power of Luck. Nah, dari situ bukunya dia kasih tahu intinya kita harus punya mimpi, punya segala macam. Kemudian mendengar audiobook dari salah satu motivator terkenal juga, Pak Tung Desem. Nah, itu saya udah coba mengikutinya dan ternyata itu sama. Mereka motivator sukses itu rata-rata menyebutkan perlu membuat satu mimpi. Hasil saya di situ udah mulai tuh membuat. Pada saat saya mendengar audionya, saya coba ini kenapa ya kok dia bisa tahu kira-kira pas lagi, karena di audio itu pagi saya dengerin dia tiba-tiba bilang ayo berhenti, pasti kamu nggak ngerjain gitu loh. Jadi seolah-olah kayak saya tertegur, kok dia bisa tahu ya? Nggak menulis gitu, nggak membuat impian itu. Hasil ya sudah, kok dia bisa tahu ya? Terus sudah saya tetap nggak ngerjain tuh saat itu. Terus dia kasih waktu mungkin 1 menit kali. Saya cepetin tuh audionya, saya cepetin kan denger di laptop gitu. Saya cepetin. Kenapa dia juga bilang lagi? Pasti kamu masih belum ngerjain. Jangan nakal gini-gini, pokoknya intinya saya kayak domelin lah kasarnya. Nah, itu di situ saya terkeluar. Akhirnya saya benar-benar pause itu si audio booknya. Sama saya langsung saya coba buat tuh di kertas lembar. Udah disitulah awal muasal titik balik karir saya. Jadi mulai di usia 24 saya udah mulai nulis, 25 saya mau ngapain. Kebetulan saya udah belajar mind mapping. Jadi mimpinya itu saya bukan tulis dalam bentuk bullet point gitu ya, tapi udah dibuat dalam bentuk mind map. 25, usia 25 mau punya apa, walaupun itu sifatnya lebih materi sama karir. Saya ingat banget karena saya nggak tahu mau nulis apa. Saya tulislah pengen punya mobil, punya emas, punya apapun itu saya tulislah. Termasuk karir saya. Saya ingat di usia saya 24 itu saya udah ngitung kurang lebih saya
harus mencapai di usia 27 untuk seorang manajer. Nah, sampailah perkembangan nih, kalau saya cerita di dunia karir aja ya, karena untuk impian kayak materi yang tadi, mobil, emas dan lain sebagainya, itu bersyukurnya semua tercapai. Dari apa yang saya tuliskan itu yang dahsyatnya sebuah mimpi. Jadi teman-teman tuh harus punya mimpi dan itu harus dituliskan. Ketika dituliskan dan itu harus diucapkan, entah ditempel di tempat yang memang perlu dilihat terus-menerus oleh kita, sehingga itu ternyata ilmunya, bahkan saya semakin belajari, ternyata memang ada ilmunya dan itu masuk alam bawah sadar. Ketika masuk alam bawah sadar, maka mau nggak mau pikiran ini membuat tindakan action kita tuh menuju ke sana. Nah, itu yang saya baru pelajari. Nah, singkat cerita, pada saat dunia karir, saya udah kurang lebih 4 tahun bekerja di perusahaan farmasi itu sebagai training officer. Lalu saya ingat sekali pada saat tinggal waktu kurang lebih 2 bulan, usia saya udah mau sampai 28, artinya 27 akhir. Oke, ya, di bulan Oktober, udah mau habis nih. Nah, target udah mau habis. Saya bilang, saya sampai nggak ya 27 untuk jadi manajer gitu. Singkat cerita, ya itulah ya, mungkin ya Tuhan juga udah mengatur hidup saya juga. Tapi di balik itu semua juga saya punya impian. Ada telepon berbunyi. Ternyata dari salah satu FMCG terbesar juga, yang cukup besar di Indonesia, itu menelpon saya. Saat itu dia nelpon, dia menawari posisinya itu sebagai supervisor, training supervisor. Nah, karena saya punya mimpi, saya punya hasrat 27 saya mau jadi manajer ya. Nah, saya nggak mau jadi asmen, nggak mau jadi jadi supervisor, karena bagi saya dari officer ke supervisor atau asmen tuh loncatannya dikit kasarannya. Karena hasrat saya memang 27 manajer kasarannya. Tapi kan yang ditawarin supervisor. Nah, saya agak ngotot di situ. Karena saya punya mimpi, saya agak ngotot. Akhirnya yang saya lakukan pada saat ditanya di interview gitu by phone, saya cuma bilang, "Wah, mohon maaf. Untuk saat ini, di usia saat ini, saya tuh udah mempunyai mimpi saya menjadi seorang manajer." Bahkan saya sempat ngomong gitu ke si lawan interview saya, maksudnya HRD di perusahaan FMCG-nya itu. Nah, dia ngomong, "Oh gitu ya Pak." Dia sampai agak bengong. Mungkin baru kali ini ya, kok tiba-tiba saya bisa menawarkan mimpi saya gitu ke dia. Jadi kalau misalnya Ibu menawarkan saya sebagai training supervisor, mohon maaf Bu, sepertinya saya belum tertarik. Sampai ngomong kayak gitu. Nah, udah tuh, saya tutup, dah. Selang 3 hari lah, enggak nyampe seminggu pokoknya, saya lupa, kalau nggak salah 3 hari, ditelepon lagi. "Pak, ternyata saya di sini juga ada memang butuh sebagai seorang training manager." Langsung saya sikat lah. Saya langsung ketemu, saya tanya mau ketemu di mana, terus udah akhirnya saya putuskan oke, ketemulah. Nah, singkat cerita pagi ketemu dengan kayak usernya, selevel GM. Yang saya agak heran adalah pada saat interview, itu biasanya kalau interview itu kan porsi pertanyaan pasti banyakkan oleh pihak HRD dibanding dengan kandidat interviewnya. Nah, pada saat interview itu malah saya posisi banyak saya yang nanya, HRD yang menjelaskan. Jadi kebalik karena saya ya mungkin secara nggak langsung saya lebih banyak bertanya, lebih banyak aktif. Jadi dia udah selesai nanya, malah saya nanya gimana perkembangan FMCG di sini, nanti bentuknya seperti apa yang diharapkan dari saya, segala macam. Saya tanya-tanya, udah ternyata klop bagi dia. Nah, dia bilang 2 minggu prosesnya, tapi ya itu 2 minggu lagi tuh saya ingat banget. Saya kebetulan ya, ini udah rencana Tuhan, saya ulang tahun di tanggal 31 Oktober. Di tanggal 15-nya 15 Oktober ya? Yes, pokoknya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, saya ingat banget. Nah itu dipanggil lagi, interview lagi, ternyata ketemu kayak direkturnya, direktur kayak trainingnya lah kasarnya. Nah pas lagi udah ketemu, pertanyaan pertama pada saat ketemu dengan beliau, saya ingat banget sampai sekarang. Dia cuma nanya, dia melihat wajah mungkin gitu ya, melihat wajah saya yang masih muda, yang masih sepertinya childish gitu kan. Usia saat itu masih 27, berarti kan tinggal dikit lagi 27 lewat 31, artinya kan udah jadi 28 kasarnya. Dia langsung bertanya, "Usia kamu berapa?" Saya bilang 27 Pak, saya bilang kan. Terus, "Kamu mau menjadi posisi manajer?" Dia bilang, "Iya Pak."
Kenapa dia nanya gitu? Emang visi kamu ke depan apa? Karena saya udah punya rancangan itu tuh yang tadi saya bilang, saya udah buat map-nya sampai usia, saya bukan sampai 27. Saat itu saya udah buat dari usia 24 kan, 25, 26, 27, 28. 28 itu saya karir karena saya mikir 27 udah manajer, 28 saya mau nikah. Saya tulislah di kehidupan saya itu di map-nya itu. Masih 27 sampailah ya saya ditanya lu 5 tahun visi mau ngapain? Saya jelasin 28 saya mau ngapain, 29 mau ngapain, sampai 31. Nah, terus udah ditanya leadership itu apa, pokoknya dia seputar dia mungkin mau bertanya terkait kamu kayak masih kecil deh, bisa apa ya, kayak gitulah. Kalau seolah-olah dari tatapan wajahnya seperti itu. Nah, singkat cerita, ternyata prosesnya itu cepat sekali. Direktur itu langsung ternyata suka, langsung deal saat itu, langsung offering, kamu oke, dia ngeliat langsung gitu ya. Itu sekitar setengah jam langsung offering saat itu langsung karena dia mengambil keputusan kali ya. Nah saat offering itu tadi juga apa yang saya saya tuliskan impian itu dapat ada mobil, terus gajinya berapa, apa yang saya tulis itu lebih lebih dari yang saya tulis. Andai kan saya tulis 5 juta gitu ya, itu saya dikasih kayak ibaratnya 7 juta, 8 juta dikasihnya oleh si perusahaan FMCG ini. Nah itu saya langsung ibarat kata bersyukur, sangat-sangat bersyukur sekali. Itu dari situ itu saya langsung mikir, wah ini usia 28 mau merit ini pasti lebih tercapai nih karena kan ada uang masuk lebih banyak kasarnya. Nah itu yang dahsyatnya mimpi lah kasarnya. Luar biasa. Itu perjalanan sampai 27 jadi manajer. Nah sampai sekarang ini ya berarti ya masih terus. Itu yang menarik gini, Pak. Jadi yang ditawarkan supervisor, tapi berani yakin bahwa kita tuh kualitasnya manajer gitu loh. Padahal saat itu tuh masih officer gitu kan. Betul. Apa yang membuat penuh keyakinan untuk aku tuh manajer? Apa yang membuat? Selain yang tadi yang pertama mimpi, kedua adalah saya sudah mencari dari usia 24 karena saya sudah mentargetkan setting 27 mau jadi manajer. Selama kurang lebih 3 tahun itu, saya udah mencari di usia 24 itu saya udah mencari-cari. Di searching di Google training manager, job desk-nya apa? Saya pelajari semuanya. Yang saya nggak tahu saya tanda silang. Yang saya tahu saya udah tahu gitu ya. Saya checklist. Jadi punya list gitu ya? Punya list. Saya punya list seorang training manager nih yang dibutuhkan kompetensi ini. Udah sama saya, ya udah saya udah list. 3 tahun tuh saya belajar untuk memenuhi apa yang saya belum punya kasarannya. Sehingga pada saat saya yakin ketika kesempatan itu datang, saya tinggal ambil. Nah itulah pas lagi kesempatan itu datang, ya udah saya tinggal ngambil dan saya berani negosiasi. Jadi nyiapin pasti. Nggak bisa kita cuma punya mimpi tapi kita nggak action, nggak nyiapin apa ya peluangnya lebih kecil ke sana. Seberapa penting persiapan untuk baik ya? Sangat penting. Karena dengan adanya persiapan maka ya kita mau nggak mau pasti akan menjadikan kita jadi action. Kalau kita nggak ada siapin, cuma setting target, terus kita nggak ngapa-ngapain, mau ngapain planningnya, ya apa yang mau di-actionkan dan apa yang mau dihasilkan, peluang untuk tercapai pasti jadi kecil. Sangat penting. Ini menarik ya, ini butuh energi dan keyakinan diri yang luar biasa. Jadi persiapan penting banget ya. Bayar harganya apa waktu itu? Bayar harganya yang pasti sih yaitu yang lain ibarat kata kan tadi kan saya udah bikin planning tuh. Yang lain istirahat. Saya depan komputer, depan laptop belajar. Istirahat itu maksudnya jam istirahat? Ya, jam istirahat. Mereka ibarat kata istirahat kan cepet tuh. Ya 1 jam dulu ya kurang lebih 1 jam lah. Jadi mereka istirahat, ya saya udah selesai makan, udah langsung cari internet, belajar gitu. Secara langsung bayar harga itu, terus kalau pulang nyampe rumah, nyampe kosan, saat itu ngekos. Nah itu baca buku. Saya bukan orang yang tipe dulu waktu kuliah nggak suka baca buku. Nggak suka. Tapi karena diinfokan oleh mentor yang tadi saya bilang, dia bilang kamu
nanti kalau misalnya memang mau jadi manajer, terus mau jadi pembicara terkenal, kamu harus baca buku. Dari situ dia cuma ngomong kayak gitu. Udah akhirnya saya ke Gramet. Buku pertama saya yang beli adalah buku Pak Tung Desem itu. Yang tadi saya bilang saya dengerin. Ternyata beli bukunya dapat audiobook. Nah disitulah yang mengubah kasarannya. Sama berarti kita. Itu buku pertama saya yang pertama kali saya beli. Tapi itu keren loh. Jadi ketika dikasih tahu, buku kan sesuatu yang kita nggak biasa, terus akhirnya kita harus maksa ya. Betul. Apa yang memotivasi untuk melakukan itu gitu? Karena saya pertama sih sederhana. Saat itu saya merasa nyampe rumah, saya bingung mau ngapain. Itu sederhana sekali. Yeah. Nyampe kosan, masa cuma tidur, kayak nggak produktif. Merasa kayak waktu saya yang kebuang begitu saja gitu loh. Nah, hasil ya udah saya coba ngapain enaknya ya. Udah beli buku, mulai coba baca-baca. Wih, ternyata bagus ya. Habis itu ketagihan, malah beli lagi. Dari langkah awal itu terus akhirnya malah menemukan manfaatnya ya. Betul banget. Oke, luar biasa. Ya, jadi ternyata bayar harganya, kalau kita mau mencapai sesuatu harus ada harga yang kita bayar ya. Betul. Harus itu. Nggak bisa kita, ya bisa sih kalau memang mau ibarat kata mau sukses langsung instan ya bisa. Tapi sesuatu yang instan biasanya kan kata orang nggak baik ya. Jadi kalau bisa ikutin prosesnya dulu. Ya. Oke, dalam sepanjang karir Pak Yuhendi, apa yang dirasa menjadi kunci sukses keberhasilan? Kunci sukses saya terutama yang pertama salah satunya yang tadi mimpi. Itu udah pasti perlu ada. Ya. Kalau mau sukses secara tidak langsung perlu mimpi. Emang kalau orang nggak punya mimpi kenapa sih? Bisa sih sukses. Tapi arahnya mungkin akan lebih nggak jelas. Ibarat kata kalau saya kasih permisalan, kita mau ke mana nih? Ke Jakarta, misalnya dari Cikarang kebetulan ya, kita saat ini di Cikarang. Yeah. Kita mau ke Jakarta dan kita tidak tahu arah Jakarta. Kita tidak tahulah ke Jakarta. Pokok kita Cikarang mau kemana ya? Nggak tahu. Hasil action ya udah action bisa kan bawa mobil atau bawa motor ya kemanapun kita berada. Hasil mungkin nggak untuk nyampe Jakarta. Bisa jadi mungkin, bisa jadi enggak. Bisa jadi tambah ke Bogor atau tambah malah kemana ya? Ya atau kemana nggak jelas. Nah itu yang membuat kenapa perlu ada mimpi untuk memperjelas arah kita. Menghemat energi juga sebenarnya. Betul. Menghemat energi, waktu juga. Betul. Jadi impian itu penting ya? Impian penting. Nah kedua baru action. Action itu juga penting. Jadi jangan sampai cuma punya mimpi, ya actionnya nggak dilakukan. Ya hasil ya nol kasarannya. Kita mau ke Jakarta dari Cikarang, udah tahu nih arahnya. Terus nggak nyalain mobil, nggak nyalain motor, nggak bergerak dari rumah tempatnya berada saat ini, ya mana mungkin nyampe Jakarta. Itu yang simpel kasarannya. Jadi punya impian dan yang kedua action ya. Itu yang menjadi itu yang sederhananya. Betul. Wah, luar biasa nih, dua hal sederhana yang harus dilakukan oleh siapapun yang mau berhasil. Betul. Ya. Kalau menurut Pak Yuhendi sebenarnya kan sering orang bilang gini Pak, semua orang punya potensi untuk berhasil. Betul. Tapi pada akhirnya itu nggak semuanya mewujudkan potensi mereka. Betul. Apa yang hal yang membuat mereka nggak mencapai itu kira-kira? Bisa jadi pertama dia belum mengenal potensinya. Atau dia udah punya potensi tapi dia belum punya hasrat yang kuat untuk mencapai itu. Oh ya, satu lagi dia harus punya reason juga. Reason itu apa tuh? Untuk alasan untuk mencapai mimpi itu. Ketika kita ada mimpi, action ini akan, kalau pengalaman saya, action ini akan mengikuti mimpi ini. Ketika action ini ada alasan yang jelas, kenapa perlu mencapai mimpi itu. Kalau alasannya itu nggak kuat, itu membuat terkadang action kita tuh separoh. Jadi di tengah-tengah jalan ada badai gitu ya, ada cobaan, udahlah berhenti. Kayak saya nggak cocok deh di sini. Saya bukan passion saya deh di sini. Nah itu yang membuat kalau menurut saya ketika alasannya itu nggak kuat. Jadi alasannya harus kuat ya? Betul, alasan harus kuat untuk mencapai itu. Nah kalau kita nggak punya alasan gimana dong?
bisa untuk action itu. Cuman ya itu peluang untuk ketika dia tengah-tengah ada cobaan, ya saya nggak melanjutkan lebih. Betul, sampai kekeh gitu loh untuk dapat. Coba bayangin kayak tadi yang saya sampaikan ketika misalnya ditawarin training supervisor. Kalau saya nggak punya hasrat untuk itu, ya saya pasti akan oke, saya ikut prosesnya. Jadi ya jabatan saya mungkin saat itu ya masuk sebagai training supervisor, nggak jadi manajer kan. Betul. Nah, itu harus ada alasan kuat. Betul. Untuk teman-teman yang sedang berjuang meniti karir, apa saran Pak Yuhendi? Yang pasti pada saat baru awal-awal meniti karir, mau tidak mau kita tidak bisa memilih sebenarnya. Tidak bisa memilih. Memilih dalam artian terkadang banyak, kalau kebetulan saya kan di HRD, banyak sekali fresh graduate baru join bergabung, tapi mereka merasa baru ukuran bulan, tapi mereka merasa kayak bukan passion saya deh. Oke. Hasil saya merasa, emang kamu tahu baru berapa bulan, baru nyicip lah kasaran, belum ditelan itu makanan, tapi udah berasa belum passionnya. Nah kalau memang baru meniti karir, mau nggak mau ya nikmatin dulu, minimal ya 2 tahun lah. 2 tahun ya? Ya karena saya ingat banget, bisa dibayangkan teman-teman semua, dari saya apoteker, ibarat kata saya orang introvert, saya orang yang notabene apoteker itu analis. Iya, betul ya. Introvert, terus di belakang komputer terus gitu ya, nggak mungkin berani tampil. Pertama kali saya kerja 3 bulan saya stres. Kenapa? Karena pada saat 3 bulan pertama saya kerjanya di dunia training itu megangin handicap, untuk merekam, dan saya duduk manis di belakang, cuma melihat orang training ngajar gitu. Terus ya udah, saya cuma ngeliatin, saya handicamin, beresin handicam, selesai, udah pulang. Saya merasa kerjanya itu terus. Yes, awal-awal itu. Dan saya merasa, ilmu apoteker saya mau kemana kok begini ceritanya. Sayang banget saya kuliah 5 tahun, tapi ya cuman bawa handycam, apa nggak bawa foto, kamera untuk foto-foto pada saat dokumentasi training. Ya udah, just itu. Saya ingat banget, kurang lebih 3 bulan ya seputar itu. Selainnya nyusun jadwal training gak macem. Nah, singkat cerita itu, saya bersyukurnya dipertemukan dengan atasan saya yang saya bilang itu sebagai mentor. Dia membimbing banyak banget ke saya. Dia kasih tahu, dan dia entah gimana dia bisa membaca saya kasarannya, dan dia ngelihat ternyata saya orang yang mau belajar. Hasil dididik sama dia terus sampai satu cerita, yaitu pernah bahasa kasarnya dicemplungin. Pada saat itu yaitu saya dipaksa tanda kutip untuk ngajar di depan level manager. Pada saat saya officer, manajer semua pesertanya, dan saya bilang, Pak, ini Bapak yang harusnya ngajar, Pak, bukan saya. Udah Bapak Hendy aja nih, manggil saya Hendy gitu ya. Udah Hendy aja yang ngajar. Saya yakin kamu bisa, gitu doang. Ya udah, dia kabur tuh. Dia kabur, nggak ikut masuk, padahal dia cuma buka. Saya udah buka, terus ya udah. Nggak lama dia ada, entah pura-pura ada telepon atau enggak, pokoknya dia kabur, nggak balik-balik selama 8 jam. Sampai sore saya dibiarkan untuk cuap-cuap sendiri di depan. Itu pengalaman rasanya? Ya itu, ya gugup iya, nervous iya. Padahal itu ngajar aja masih belum becus lah kasarannya, masih belum oke. Tapi udah berani diterjun kayak gitu. Tapi ya itu, saya bersyukurnya di sini ternyata mentor saya itu bisa ngelihat itu dan ya mendidik saya lah kasarnya. Jadi saya belajar banyak. Sampai sekarang ya malah keterusan. Seberapa penting peran mentor buat kehidupan? Penting banget. Kalau kita nggak ada mentor tuh ibarat kata nggak ada contoh. Nah ketika ada mentor itu ibarat kata ya sama kayak ya pemain sepak bola. Mungkin di sini bilangnya coach atau pelatih kalah kasarannya ya. Nah bayangin kalau misalnya pemain sepak bola nggak ada pelatihnya, ya bagaimana bisa bertanding kasarannya? Ya bisa sih bisa, cuman ya siapa yang mengarahkan? Nah itulah tanda kutip peran mentor itu penting banget. Tapi kalau kita di Indonesia kan nggak biasa ya dengan istilah mentor. Maksudnya kerja ngapain saya harus punya seseorang yang membantu saya gitu. Itu menurut Pak Yuhendi gimana? Nah itu membuat, kalau bisa dibilang secara survei, hanya sedikit orang yang
bisa sukses kasarannya. Karena dia belum tahu pentingnya sebuah mentor. Ketika ada mentor itu kasarannya mentor itu kan kita tinggal copy paste. Mereka yang pasti yang menjadi mentor harapannya memang dia udah lebih sukses daripada kita. Dia udah pernah mengalami terlebih dahulu. Hasil ya udah tinggal copy paste aja. Apa yang menjadi ibarat kata kemampuannya dia, keberhasilan si mentor itu ya udah. Mentor yang baik pasti akan memberitahu yang baik dong ke mentinya, ke ke orang yang memang dia mentori gitu ya. Dan pastinya ya tinggal copy paste ya lebih gampang dong. Ibarat kata kita waktu kecil nggak boleh ujian, nggak boleh nyontek. Dengan mentor kita disuruh nyontek sebisa-bisanya ke saya kalau saya sebagai mentor. Jadi kita nggak usah pusing-pusing belajar lagi kan, nyontek aja udah. Lebih gampang, lebih praktis kalau ada mentor. Ya kayak gitulah. Jadi penting banget sebenarnya. Penting banget. Jangan belum nyampe 2 tahun baru kurang bulan udah merasa ya itu belum passionnya. Kita belum tahu. Nah, saya ingat banget saya mulai ketika temu atasan saya mulai belajar itu, saya bisa menerima dunia training itu kurang lebih 1 tahunan lebih. Baru mulai kayaknya asik nih untuk ngajar. Jadi selama 1 tahun itu harus bertahan terus ya? Iya. Just do it aja ya? Betul, just do it, lakukan, cari yang mana yang memang nikmatnya di mana di dalam pekerjaan atau karir kita itu. Sehingga ya ketika kita udah nemu baru. Andaikan benar-benar 2 tahun ternyata tidak menemukan, silakan. Bisa coba pindah ke lain hati. Jadi targetnya 2 tahun. Kurang lebih lah kalau saya ngitung-ngitung dari beberapa orang yang memang sudah menemukan passionnya. Ya, luar biasa nih. Jadi pesan yang penting sekali adalah jangan menjudge terlalu cepat kali ya. Betul. Ya. Karena ya butuh waktu untuk bisa menemukan apakah memang itu passion kita atau enggak. Betul. Jadi jangan bilang ini passion saya atau bukan sebelum kita jalanin gitu kira-kira ya. Betul. Oke, luar biasa nih obrolan kita bersama Mr. Yuhendi, keren banget. Ya sangat inspiratif sekali ya obrolan kita. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau buat saya, ya saya belajar banyak soal impian dan action, dan itu juga menginspirasi saya untuk punya mimpi yang lebih lagi dan action, mempersiapkan kemudian mewujudkannya gitu. Ya semoga teman-teman semua juga bisa mendapat manfaat yang sama. Thank you sekali. Thank you. Bro, ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih. Thank you. Oke. Keren. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa.